Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini saya akan mencoba membahas tentang apa itu transformasi linear ya. Transformasi linear ini adalah salah satu topik yang penting ya dalam pembahasan tentang aljabar linear ya, karena berkaitan eh, dengan antara ruang vektor Rn dengan ruang vektor Rm yang lain gitu ya. Jadi semacam kita bahas hubungan antara dua ruang vektor gitu ya. Nah, saat ini ruang vektor yang kita gunakan adalah ruang vektor Rn dan Rm ya. Misalkan gini ya. Formasi formasi linear ini adalah kita akan membahas mengenai hubungan antara ruang vektor Rn dan misalkan Rm ya. Oke, kenapa kita bahas seperti ini? Karena kita lihat dari fenomena tentang SPL atau ya SPL ya, sistem sama linear. Kalau kita perhatikan, misalkan kita memiliki sama linear seperti ini ya, ekspresi 2Z min 3Z ya kan gini ya, sama dengan 1 3X min Y plus 4Z yang kan sama dengan 2. Ini bisa kita nyatakan sebagai gelar matriks ya. 1 2 3 3 min 1 4 XY XYZ XYZ ini menjadi 1 2 ya. Kita lihat di sini ini adalah anggota dari R3 dikalikan matriks menjadi anggota dari R2 kita matriks A ini ya. Oke, jadi kalau kita memiliki matriks A ini M misalkan M kali N ya. Misalkan A ini matriks AIJ M kali N. Nanti kalau saya AX sama dengan B, maka ini X-nya ini anggota dari banyaknya baris ya berarti ya, sorry, banyaknya kolom ya. Rn nanti ini ya. Ini banyaknya baris. Kok Rn. Ini anggota dari Rm. Oke, ya. Jadi matriks A ini dia memetakan anggota Rn ke anggota Rm. Dan ternyata kalau kita lihat ya, kalau kita lihat sifatnya, kita tahu bahwa di dalam ruang vektor Rn, kita lihat bahwa ruang vektor Rn itu dia memiliki dua operasi ya. Dua operasi utama ya, yaitu penjumlahan vektor. Yang kedua adalah operasi perkalian skalar. Ya, perkalian skalar. Sekarang kita lihat, kalau kita ambil X dan Y anggota dari Rn ya.
Oke, anggota Rn. Misalkan K anggota dari R, kita lihat. Ini diambil sebarang, ya. Ini dalam bentuk kolom nih ya, dalam bentuk vektor kolom. Oke, kita lihat A dikalikan X plus Y adalah A dikalikan X plus A dikalikan Y. Itu ya. Jadi terdapat jumlah vektor, ternyata dia tetap dipertahankan ya. Oke, demikian juga A kalau kita kenakan ya Kx, ternyata ini sama dengan K A dikalikan X. Ya, karena K-nya skalar ya. Ini skalar. Nah, ternyata apa ini? Ternyata dia merubah tuh ini dari Rn ke Rm, ini ya, dari R3 ke R2. Maka ini bisa kita anggap ini adalah suatu fungsi dari ya R3 ke R2. Kita namakan fungsi T ya, atau dari transformasi. Dari T dari R2 ke R3. Oke, oleh karena itu, ini bisa kita anggap sebagai suatu fungsi dari fungsi T dari Rn ke Rm. Ya. Dengan definisinya apa? Tx adalah A dikalikan X. Dari sini bisa kita lihat bahwa Tx plus Y sama dengan Tx plus Ty. Tx plus Ty. Ini ya dari sini ya. Dan dari sini dapatkan Tkx sama dengan K dikalikan Tx. Gitu. Oke, dari sini kita dapatkan definisi dari formasi linear ya. Fungsi T dari Rn ke Rm ini disebut dengan transformasi linear jika memenuhi yang pertama adalah untuk setiap U, V ya, anggota dari Rn, nanti T, U plus V sama dengan TU plus TV. Yang kedua, untuk setiap K anggota R, untuk setiap U anggota dari Rn berlaku TKU sama dengan KTU. Ini ya. Ini adalah definisi dari transformasi linear. Oke. Ya, sebagai contoh ya. Contoh ya, contoh adalah misalkan ini dari R3 ke R2 ya misalkan. Dengan definisi misalkan T ya, TXY ini adalah GZ ya, kalau dia
R3. Ya, TU misalkan adalah A dikalikan U ya. Dengan A-nya ini untuk setiap U anggota dari R3 misalkan gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. X, Y, Z. Oh, balik ya. Oke, contohnya seperti ini. Bisa kita lihat ya. Kalau U-nya ini adalah transformasi linear. Kita lihat kalau misalkan U-nya ini adalah X, Y, Z, kan nanti V ini 1, 2, C. Ini V-nya adalah X2, Y2, Z2. Ini anggota dari R3. K anggota dari R. Bisa kita lihat nanti. Ya, TU itu kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalikan X1, Y1, Z1. Ini adalah X1 plus 2 Y1 plus 3 Z1 4 X2 X1 plus 5 Y1 plus 6 Z1 ini ya. Oke. Berarti TU plus V ini ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 tambah X1 plus Y1 plus X1 X2 Y1 plus Y2 Z1 plus Z2 ini adalah X1 plus X2 plus 2X1 plus X2 plus 3 Y1 plus Y2 ini 4X1 plus X2 plus 5 Y1 plus Y2. Oh, ini keliru nih ya. Ini Y1 plus Y2 ini Z1 plus Z2 ini plus 6 Z1 plus Z2 akan sama dengan X1 plus X2 plus 2Y1 plus 2Y2 plus 3Z1 plus 3Z2 4X1 plus 4X2 plus 5Y1 plus 5Y2 plus 6Z1 plus 6Z2 kan sama dengan X1 plus 2Y1 plus 3Z1 plus X2 plus 2Y2 plus 3Z2
4x1 plus 5y1 plus 6z1 plus 4x1 x2 plus 5y2 plus 6z2 kan sama dengan x1 plus 2y1 plus 3z1 4x1 plus 5y1 plus 6z1 ditambah x2 plus 2y2 plus 3z2 4x2 plus 5y2 plus 6z2 ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 x1 y1 z1 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 x2 y2 z2 adalah AU plus AV sama dengan TU plus TV. Demikian juga nanti yang kedua adalah TKU. Berarti ini A dikalikan KU. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikalikan K X1, KY1, KZ1. Ini adalah KX1 plus 2 KY1 plus 3 KZ1 4 KX1 plus 5 KY1 plus 6 KZ1. K-nya bisa keluar nih ya. X1 atau K-nya gini dulu ya. K X1 plus 2Y1 plus 3Z1 K X1 4X1 plus 5Y1 plus 6Z1 sama dengan K X1 plus 2Y1 plus 3Z1 4X1 plus 5Y1 plus 6Z1 ini adalah K dikalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 X1, Y1, Z1 ini adalah K dikalikan AU atau K dikalikan TU. Ini ya, pembuktian dari transformasi ini ya. Nah, kalian dulu juga pernah mendapatkan kata-kata transformasi ya dari sekolah ya dulu ya. Contohnya adalah transformasi ya. Seperti pencerminan ya. Cerminan ini kan. Ada sumbu X misalkan kan. Kalau kita memiliki ini adalah XY. Nah, ini kan dicerminkan ya. Ada sumbu X. Jadinya gini ya. Jadinya ini adalah apa ini? Berarti X min Y gitu ya. Min Y. Iya. Oke. Ini pencerminan ya. Cerminan terhadap sumbu X misalkan. Berarti apa itu? T. Enggak dalam bentuk kolom untuk baris ini ya sekarang ya. Ini T dari R2 ke R2 nih ya. T ya. XY ke dipetakan ke X min Y. Ya, apakah ini transformasi linear? Kita lihat aja gampang ya. Kalau kita diambil sebarang U ini adalah X1 Y1, V ini adalah X2 Y2 anggota R dan K anggota R. Kita lihat TU plus V apa ini? Berarti X1 plus X2 Y1 plus Y2
sama dengan, karena ini ya X, Y dipetakan ke X, min Y, berarti ini X1 plus X2, min Y1 plus Y2. Ini adalah X1 plus X2, min Y1 min Y2. Ini adalah X1, min Y1 ditambah X2, min Y2. Ini adalah TU, ini adalah plus TV. Nah, itu kan. Dengan juga sini ya. TKX. Ini sama dengan T dari KX1, KU-nya. TKU, KY1. Ini adalah KX1, min KY1. Ini K dari X1, min Y1 sama dengan KTU. Oke. 1 dan 2 dipenuhi, maka ini adalah transformasi linear. Oke, T adalah transformasi linear. Ini kalau dibuat matriksnya juga bisa ya. Kalau dibuat matriksnya berarti apa ini? T, X, Y, apa? Ya, X, Y, nanti hasilnya adalah X min Y. Saja ya, ini. Kenapa ini? Berarti ini 1, 0, 0 min 1. Ini ya, matriksnya ya. Oke. Sekarang saya berikan contoh yang bukan transformasi linear ya. Misalkan T dari R2 ke R2. Oke. TXY dipetakan ke X plus Y dan X kali Y. Nah, ini. Kita lihat, kita bisa mengambil contoh ya. Kalau dipilih, U-nya adalah misalkan 23, B-nya adalah 45, anggota dari R2. Kita lihat, TU plus V. Ini adalah T dari, berarti berapa ini? 2 tambah 4, 6. 3 tambah 5, 8 ya. Ini hasilnya adalah 6 tambah 8, 14. 6 kali 8, 48. Oke, sedangkan TU plus TV, apa ini? TU, ini adalah 23 plus T, 45. Kita lihat 23 berarti 2 plus 3. 2 plus 3 adalah 5. 2 kali 3 adalah 6. Tambah 4 plus 5, 9. 4 kali 5, 20. Kita lihat ini adalah 14,26. Itu kan? Oke, saya kita lihat apa ini? Bahwa TU plus V tidak sama dengan TU plus TV. Oke, ini artinya dia bukan bukan transformasi linear ya.
Oke, ini sifat-sifat dari transformasi linear ya. Sifat-sifat dari transformasi linear. Jika T dari Rn ke Rm ini adalah transformasi linear, maka yang pertama vektor 0 ya, dipetakan ke vektor 0 juga. Vektor 0 di Rn, dipetakan ke vektor 0 di Rm ya. Yang kedua adalah untuk setiap U anggota Rn, T dikalikan U, dari P min U sama dengan min TU. Yang ketiga, untuk setiap U, V anggota dari Rn, TU min V sama dengan TU min TV. Ya, artinya memenuhi dua tadi ya. Transformasi linear berarti ini memenuhi TU plus V sama dengan TU plus TV dan TKU dengan KTU ya. Diambil sembarang UV anggota dari Rn. Yang pertama, oke, T vektor 0 itu bisa dinyatakan sebagai, kita tahu ya dari sifat ruang vektor kemarin bahwa setiap vektor kalau dikalikan 0 sama dengan 0 ya. Berarti 0 dikalikan U pasti adalah vektor 0 ya ini ya. Oke, sehingga ini dinyatakan sebagai T 0 dikalikan vektor U. Karena memenuhi ini, ya, memenuhi yang ini, berarti nolnya bisa keluar ya. Nah, 0 dikalikan vektor TU adalah vektor 0. Oke. Yang kedua, T dikalikan, ya, kita lihat sini, T min U, ini adalah T dikalikan min 1 kalikan U. Dari yang sifat ini juga, satunya keluar, dikalikan TU. Ini adalah min TU. Oke, simpel ya. Yang ketiga, TU min V, ini adalah TU plus min V. Kan? Ini adalah garis sifat yang pertama. Ini adalah TU plus T min V. Ini adalah TU plus min TV. Adalah TU min TV. Oke. Ini ya pembuktiannya. Oke. Oke ya, selanjutnya setelah kita bahas tentang transformasi linear, oh iya ya, ada satu lagi ya mungkin ya terkait dengan contoh. Dan kalian pernah
belajar transformasi linear terkait dengan rotasi ya dulu ya. Ya, rotasi dulu. Ya. Rotasi ke sana. Ya, sebanyak misalkan alfa derajatnya ya ini ya. Ini U, ini menjadi TU nih ya. Oke, kalau masih ingat U ini adalah cos theta min sin theta, kok theta sih? Alfa ya. Cos alfa min sin alfa sin alfa cos alfa nih ya. Dikalikan U ya ini ya. Ini juga contoh dari transformasi linear ya. Dari R2 ke R2. Ini adalah contoh dari transformasi linear. Untuk kalau pakai XY ya ini ya. Cos alfa min sin alfa cos alfa ini adalah XY. Kalau mau tahu nih rumusnya dari mana silahkan ya. Mengapa kok rumusnya ini silahkan dicari ya. Silahkan untuk latihan ya. Untuk latihan. Mengapa kok kalau ini dirotasi menjadi sini ya, ke sana sebanyak sebesar alfa derajat. Kenapa kok rumusnya seperti ini? Oke, silakan ya untuk latihan. Dan ini terbukti ini adalah suatu transformasi linear ya, silakan tunjukkan juga. Oke, ini adalah transformasi linear juga. Oke, kemudian kita mengenal istilah namanya kernel ya, atau ruang nol ya. Ruang nol atau istilahnya adalah kernel. Oke, kita lihat ini termotivasi dari SPL homogen. Ya, dari SPL homogen. Jadi kalau kita memiliki misalkan X plus 2Y sama dengan 0, 3X plus Y sama dengan 0, misalkan gini kan. Oke, ini kalau kita rubah, seperti ini ya. 1, 2, 3, 1, XY, 0, 0. Ya, maka nanti solusinya apa nanti? Solusinya adalah himpunan semua XY ini ya, anggota dari R2, di mana 1, 2, 3, 1, XY sama dengan 0, 0. Kita perhatikan, kita bisa membuat suatu transformasi linear ya, dari T dari R2 ke R2 dengan definisi ini ya. Kalau bisa namakan matrik A, berarti ini TU dipetakan ke AU nih ya. Nah, karena itu himpunan semua solusinya ini akan sama dengan himpunan semua U anggota dari R2 di mana TU sama dengan vektor 0. Nah, ini kan. Ya enggak? Ini kan TU ya ini ya. Atau gini ya. XY anggota dari R2 di mana TU itu apa tadi? A dikalikan U ya. Ya. Ini U AU sama dengan vektor 0. Oke, ini yang dinamakan dengan ruang 0 atau kernel dari transformasi linear.
Ya, isi berikan transformasi RT dari Rn ke Rm. Pertama, kernel ya, dari T ini adalah himpunan ker-T U anggota dari Rn, di mana TU sama dengan vektor 0. Yang kedua ada istilah lagi namanya jangkauan ya, atau image dari T ini adalah himpunan ya, himpunannya T himpunan semua TU di mana U anggota dari Rn. Ya, kalau di ilustrasi ya gini ya. Ya, iya semua di sini dipetakan ke 0. Ini namanya kernel T, Rn. Nah, ini ya semua di sini. Ini image dari T. Dan ternyata apa ini? Sebuah teorema yang mengatakan bahwa ker-T ini adalah sub ruang dari Rn. Dan yang kedua, image dari T ini adalah sub ruang dari Rm. Oke, kemudian nanti dimensi dari ker-T ini disebut dengan namanya rank ya. Sorry. Namanya nulitas nih, sorry. Nulitas, kemudian dimensi dari image ini disebut dengan rank ya. Rank matriks nanti berkaitan dengan dimensi dari image. Dan nanti ada kaitannya ya. Jadi nanti rank ditambah nulitas itu kan sama dengan n. N ya, Rn sini ya. Kita tunjukkan ya teorema yang ini. Kernel T itu adalah himpunan semua U anggota dari Rn yang dipetakan ke vektor 0. Oke. Menggunakan teorema superruang yang dulu pernah kita bahas. Pertama ini jelas dia subset dari
Rn ya. Dan vektor 0 anggota dari kernel T ya. Ya, karena sebab T vektor 0 sama dengan vektor 0 ya. Vektor 0 di Rn ya. Tidak kosong nanti ya. Selanjutnya, ambil sebarang UV anggota dari kernel T dan K anggota dari R. Yang pertama, U plus V. TU plus V apa ini berarti? Oke, sebelumnya, ya karena U dan V anggota dari kernel T, maka TU sama dengan vektor 0 dan TV juga sama dengan vektor 0. Oke, peroleh TU plus V, karena T-nya adalah tambah masih linear, makanya sama dengan TU plus TV. TU-nya adalah vektor 0, TV-nya juga vektor 0, makanya adalah vektor 0. Ini artinya U plus V anggota dari kernel T. Yang kedua, TKU. Karena T-nya tambah masih linear, makanya sama dengan KTU. K dikali TU-nya adalah vektor 0, K dikali vektor 0 hasilnya adalah vektor 0. Ini menunjukkan bahwa KU juga anggota dari kernel T. Dari dua ini, maka kernel T adalah subruang dari Rn. Oke, kemudian yang kedua adalah yang image ya. Image dari T adalah EU, di mana U anggota dari Rn. Maka ini jelas subset dari Rm ya. Dan karena vektor 0 itu anggota dari Rn, ada ya. Maka ini adalah anggota dari image. Oke, ya sehingga tidak kosong. Nah itu diambil sebarang misalkan kita gunakan WZ. Oke, misalkan P sama Q anggota dari image T dan K anggota dari R, maka nanti ada UV anggota dari R, N, sehingga T sama dengan TU dan Q sama dengan TV. Hingga nanti diperoleh P plus Q adalah TU plus TV, adalah TU plus V. Ya. Oke, berarti apa ini? Artinya P plus Q kan sama dengan TU plus V. Berarti ini anggota dari image T. Sekarang KP. KTU sama dengan TKU. Oke, berarti ini juga KP berbentuk T sesuatu kan. Berarti ini anggota dari image T. Dari sini, maka image T adalah subruang dari RM. Oke.
Oke ya, jadi terkait dengan transformasi linear, sudah cukup ya ini ya. Jadi ini adalah suatu fungsi ya. Jadi transformasi linear itu adalah fungsi ya. Fungsi dari T ke Rn ke Rm ya. Dan biasanya ini diintegrasikan dengan matriks nanti ya. Ditunjukkan dengan suatu matriks ya. Ini anggota dari Rn, ini anggota dari Rm ya. Ini ya. T-nya nih ya sebagai dalam bentuk matriks ya. Ini X1, X2 sampai Xn, ini Y1, Y2 sampai YM. Jadi nanti ini matriksnya adalah M kali N. Ya, oke nanti latihan-latihan di mana di diktatnya Pak Arief nanti bisa dikerjakan ya. Yang di sini ya. Nah ini. Oke, ini Eigen ya, informasi linear. Contohnya ya, ini bisa dibahas di sini. Ya, matriknya tadi ya. Oke, rank itu image tadi sama ya. Oke, nanti sudah dibaca lagi ini ya terkait dengan transformasi linear. Oke, operator linear itu sama aja dengan transformasi linear ya, sama hanya beda istilah aja. Oke, ini ya transformasi linear. Oke, ini basisnya tadi ya. Ini basis standar untuk Rn seperti ini. Nanti kita bisa menyusun matriks matriks transformasi linearnya. Oke, ini contoh-contohnya. Seterusnya ini ya bisa dikerjakan nanti latihannya. Bisa dari buku ini atau bukunya Pak Anton ya. Oke, dan teman berikutnya kita akan bahas mengenai nilai eigen dan vektor eigen. Akan dibaca juga ya. Nanti kalau sudah mengerjakan latihan-latihan tadi transformasi linear nanti bisa dibaca ini tentang nilai eigen dan vektor eigen. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.